Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi PS kelas 8, tema 3, subbab keempat, yaitu konflik dan integrasi. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Mari kita mulai dengan pengertian konflik. Menurut Robert M.Z. Lawang, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka, seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya. Dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Sedangkan menurut Kartono, konflik adalah proses sosial yang bersifat antagonistik dan terkadang dapat diserasikan karena dua belah pihak yang berkonflik memiliki tujuan, sikap, dan struktur nilai yang berbeda yang tercermin dalam berbagai bentuk perilaku perlawanan, baik yang halus, terkontrol, tersembunyi, tidak langsung, terkamuflase, maupun yang terbuka dalam bentuk tindakan kekerasan. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab konflik. Ada beberapa faktor yang menyebabkan konflik, yaitu perbedaan individu, perbedaan latar belakang kebudayaan, perbedaan kepentingan, serta perubahan-perubahan nilai yang cepat. Selanjutnya, dampak dari konflik sosial. Beberapa dampak dari adanya konflik sosial yaitu meningkatkan solidaritas anggota kelompok, retaknya hubungan antar individu atau kelompok, terjadinya perubahan kepribadian para individu, rusaknya harta benda bahkan kehilangan nyawa manusia, terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat pertikaian. Selanjutnya, penanganan konflik sosial. Terdapat 5 cara yang biasa digunakan individu atau kelompok dalam menyelesaikan konflik sosial, yaitu menghindar, memaksakan kehendak, menyesuaikan keinginan orang lain, tawar-menawar, dan kolaborasi. Selanjutnya, pengertian integrasi sosial. Menurut Button, integrasi adalah suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan fungsi penting pada perbedaan ras tersebut. Jadi, integrasi sosial merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Selanjutnya, syarat terjadinya integrasi sosial. Syarat terjadinya integrasi sosial adalah anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka. Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama mengenai nilai dan norma. Serta nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Kemudian, faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi. Ada beberapa faktor nih, diantaranya homogenitas kelompok, besar kecilnya kelompok, mobilitas geografis, serta efektivitas komunikasi. Kemudian, kita lanjut ke materi bentuk-bentuk integrasi sosial. Ada 3 bentuk integrasi sosial, yaitu integrasi normatif, fungsional, dan koersif. Integrasi normatif, integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kalau integrasi fungsional, integrasi yang terbentuk sebagai akibat adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Sedangkan integrasi koersif, integrasi yang dilakukan dengan cara paksaan. Selanjutnya, proses integrasi sosial. Proses integrasi sosial dapat melalui 2 cara. Ada asimilasi dan akulturasi. Asimilasi adalah bertemunya 2 kebudayaan atau lebih yang saling memengaruhi sehingga memunculkan kebudayaan baru dengan meninggalkan sifat asli tiap-tiap kebudayaan. Sedangkan akulturasi adalah proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing, sehingga kebudayaan asing diserap atau diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa meninggalkan sifat asli kebudayaan penerima. Di sini ada beda ya. Kalau asimilasi, kebudayaan aslinya itu hilang. Sedangkan kalau akulturasi, kebudayaan aslinya itu tetap ada, namun kebudayaan barunya diserap. Kemudian, faktor-faktor pendorong integrasi sosial.
Ada beberapa faktor yang mendorong integrasi sosial, yaitu toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi, sikap positif terhadap kebudayaan lain, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa, kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, perkawinan campur, serta musuh bersama dari luar. Nah ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.